pendapat terhadap pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tanggal 9 Juli mendatang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LKP, sebanyak 48,5% responden mengaku memilih pasangan Prabowo Hatta dan sebanyak 42,3% mengaku memilih pasangan Jokowi dan JK. Serta sisanya yaitu 9,2% belum dapat memutuskan akan memilih pasangan yang mana. Salah satu faktor yang membuat elektabilitas pasangan Prabowo Hatta unggul diantaranya adalah mesin politik partai pendukung pasangan Jokowi JK yang tidak bekerja dengan optimal. Dan survei LKP ini dilaksanakan pada periode tanggal 19 hingga 30 Juni 2014 di 33 provinsi di Indonesia. Jawa Barat terpilih, Jawa Timur 15 provinsi di atas 1.100.000 suara koalisi untuk Prabowo. Nah, daya tarik dukungan sentripetal artinya kalau ya, saat ini saya sudah bersama Bapak Usman Rahman yang merupakan Direktur Lembaga Klimatologi Politik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Andini. Kalau tadi saya baca sedikit beritanya itu hasilnya Prabowo Hatta unggul ya, Pak, ya, dibanding Jokowi JK. Dan ini penyebabnya adalah mesin politik yang kurang bekerja dari Jokowi JK. Tapi mungkin Bapak bisa mengelaborasi lebih lengkap, Pak. Baik, terima kasih, Andini. Bahwa elektabilitas pasangan nomor 1 Prabowo Subianto dan Hatta, kenapa lebih tinggi elektabilitas dibanding dengan pasangan nomor 2? Pertama, bahwa mesin politik ya, tapi kinerja mesin politiknya itu kan terdiri koalisi. Koalisi yang dibangun oleh pasangan nomor 1 berdasarkan laboratorium yang juga kita teliti mengenai dukungan itu yang hampir rata-rata solid. Tingkat soliditasnya per partai, kalau Gerindra sudah jelas ya, hampir 90% itu total mendukung pasangan nomor 1. Nah, yang kedua, PKS itu hampir mencapai 89% mendukung ini. Jadi itu dengan akar rumputnya. Nah, yang ketiga adalah PAN, Partai Amanat Nasional. Itu soliditasnya mencapai sekitar 70-an ke atas ya. Nah, yang keempat, Partai Golongan Karya. Ya. Kelima, P3, itu rata-rata di atas 55%. Nah, dengan ukuran itu yang pertama yang membuat kinerja partai yang mendukung pasangan nomor 1 ini lebih solid dan bisa memasarkan, bisa menawarkan kandidat ini. Karena kalau kandidat dibantu dengan mesin politik, saya kira ini besar. Baik. Ya. Yang kedua barangkali ini yang partai ini yang satunya lagi, yang pasangan nomor 2. Nah kan gitu. Itu kalau dibandingkan partai koalisi yang mendukungnya, katakanlah Nasdem itu partai yang terinternalisasi. Artinya memang partai yang punya harapan, namun belum tertanamkan usia yang lama. Ya, artinya masih terus berusaha. Nah, yang kedua, PKB ini ada friksi. Masa NU ini ya? Ya, masa NU yang salah satunya bahwa di sana di tim suksesnya pasangan nomor 1 kan ada Mahfud. Mahfud itu kan dari PKB, ya. Ada Omai Rama. Kemudian ada Jenny Wahid. Nah, ini artinya 2 ini. Kemudian orang Gus Durian kan ke sana, ya. Nah, belum Hanura pecah. Ya, ada antara kelompok Tanu, bukan Hanura pecahnya, artinya friksinya ya. Mohon maaf saya bukan pecahnya, tapi terkubukan jadi 2 antara kubu Tanu dengan kubu Wiranto. Nah, ini kan jadi membuat itu pergerakan yang menjadikan ya, pasangan nomor 1 unggul kalau menurut survei ini ya. Untuk sementara. Baik. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai metodenya bagaimana ini Pak yang dilakukan oleh LKP? Yang menurutkan metode yang di LKP itu respondennya itu standar saja sekitar 1.240 tersebar di 33 provinsi dengan margin error 2,8 plus minus. Kemudian metode mengambil respondennya samplingnya itu dengan Kriski-Squid ya, multi-state, random sampling. Jadi ini semua diperlakukan sama secara bertahap terus dipilih secara acak. Oke. Nah, dari masa kampanye yang sudah berlangsung kan juga sempat berlangsung debat ya Pak, ada 5 putaran. Pengaruhnya terhadap elektabilitas kedua pasangan calon ini bagaimana Pak? Ada pengaruhnya ya. Pertama bahwa pengaruh penyampaian isi pesan. Ya. Yang pertama kalau di sini mungkin kita tidak menampilkan itu, tapi elaborasi dari laboratorium LKP menyatakan bahwa yang pertama kepiawaian komunikasi Jokowi ini cenderung komunikatif, ya, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tapi bisa ditangkap
setara massa. Itu poin plus dari pasangan nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, yang nomor 1 ini kuat dalam visi untuk kebangsaan, kenegaraan. Jadi lebih meng-Indonesianya lebih besar. Nah, tapi kerakyatannya ada di pasangan nomor 2. Baik, ini tadi kita sempat menampilkan pemirsa sedikit hasil survei dari LKP ya Pak. Betul. Kita mungkin bisa menampilkannya lagi. Ini angka yang 48,5. Angka totalnya ya Pak ya. Betul. Ini artinya Prabowo Hatta unggul sekitar hampir 6% ya Pak ya? Kurang lebih sekitar 6%. Sekitar 6%. Tapi Pak yang menarik ini adalah undecided votersnya ternyata masih 9,2%. Ini kan sebetulnya kalau dihitung kasar saja itu cukup tinggi Pak. Tinggi karena bisa mempengaruhi 2 ini, ya kan? Artinya bisa. Penyebabnya apa Pak? Undecided votersnya masih cukup tinggi di angka 9%. Pertama begini, kalau angkanya tinggi ya, ini kan survei dari tanggal 19 sampai tanggal 30. Kita belum yang tanggal 1 sampai tanggal 8-nya itu enggak kan kita tidak lakukan. Karena hari ini sudah melakukan survei ya. Jadi untuk sementara dugaan kita adalah 9, itu sekian ini banyak dari kalangan yang barangkali salah satunya adalah yang tidak menginginkan dari 2 pasangan tapi menginginkan pasangan yang lain. Itu yang pertama. Ada alternatif. Yang kedua dari latar belakang, barangkali ini latar belakang yang memang juga memiliki kecenderungan katakanlah golongan golput. Ya. Yang ketiga ada kaum yang misalnya saya pernah menemukan dari LKP ini untuk mengarahkan dua-duanya tidak dipilih. Kaum yang sangat kritis, ultra kritis. Ya. Dan tidak menginginkan kedua pasangan calon tersebut ya. Baik, iya. Untuk sementara itu ya. Iya, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut ya Pak ya mengenai hasil survei yang sudah dilakukan oleh Lembaga Klimatologi Politik. Ini termasuk juga kemana sebetulnya suara massa NU terpecah. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. 8,8% ya Pak, sedangkan ke Jokowi 35,1. Ini bisa dijelaskan Pak alasan mereka memilih dan bagaimana ini cara mensurveinya? Pertama dari segi metodologi yang disurveinya itu sebenarnya acak dulu semua. Tapi di sana dari responden itu ada yang berafiliasi dengan beberapa ormas. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama dan kemudian juga dengan Muhammadiyah. Ya. Dari sejumlah yang responden itu pilihannya itu yang Nahdlatul Ulama itu 48,8% ini berafiliasi atau menginginkan Prabowo. Kenapa? Alasan mereka Pak? Alasannya, nah itu. Kenapa? Alasannya apakah mereka mengikuti Mahfud MD atau ada alasan lain? Alasannya pertama begini, ini yang kita lihat saja dari penayangan informasi tentang Gus Dur yang menyatakan, ya Prabowo adalah itu salah satu itu. Ya. Terus yang kedua, bahwa NU itu dikonotasikan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa ini kan ada 2 kubu, Cak Imin dengan Yeni Wahid. Nah, kubu Yeni Wahid kan di Gerindra atau di Prabowo. Nah, yang ketiga barangkali juga paparan-paparan dari hasil debat ya yang juga diketahui oleh kelompok NU. Nah, yang keempat, mesin politik kan banyak partai Islam. Tetap saja ya. Tapi tadi juga masih ada ternyata mereka yang tergabung dalam NU ini belum memutuskan ya Pak untuk memilih nomor 1 atau nomor 2 itu. Alasannya apa itu Pak? Belum memutuskan, tapi kehadiran memang ini ya secara de jure kan belum. Karena kalau de jure-nya artinya bahwa itu merupakan lembaga, memang harus hati-hati. Tapi secara kultur kan artinya siapapun ada di mana-mana, NU ada kan biasanya begitu. Ya tentu. Tidak hanya NU ya Pak yang disurvei, tapi ya, juga Muhammadiyah juga. Ini mungkin bisa ditayangkan sedikit supaya pemirsa memiliki gambarannya. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit Pak Usman. Ini ya Pak grafisnya ya. Ternyata lebih dari 50% ya yang memilih ke Prabowo Hatta. Apakah ini karena mesin politiknya Pak? Atau ada alasan lain? Kalau ini lebih cenderung kepada konsep pendidikan ya, lebih cenderung kepada pemikiran kaum tanda kutip ya Islam perkotaan, ya punya kecenderungan basisnya dari arah sana, kaum yang dalam pengertian
bukan disebut NU tidak rasional, tapi ini barangkali dari segi sektor pendidikan adalah kaum rasional perkotaan. Baik. Yang Islam perkotaan yang memang cenderung mengarah ke sana, meskipun organisasinya kan belum atau tidak kan gitu. Tapi dari nilai-nilai kritisnya, nilai-nilai ininya lebih masuk ke wilayah-wilayah Prabowo. Baik. Ataupun pasangan nomor 1. Tapi perbedaannya cukup tinggi ya Pak ya, 55 dan 25%. Betul. Baik, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Jono untuk memaparkan hasil survei yang sudah dilakukan oleh FMIPB ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih panjang mengelaborasinya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Inginnya pemimpinan itu untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju aja. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus memilih seorang pemimpin yang kita percaya bahwa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga negara harus ikut mencoblos dan memilih. Itu tadi suara dari masyarakat. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Usman ya, tapi pemirsa dari satu lembaga survei lagi yaitu FEMIPB ya Pak ya, ini Pak Jono akan menyampaikan sedikit secara singkat hasil survei yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Manajemen dari IPB mengenai survei yang dilakukan ini. Sebetulnya ada segmentasi khusus nggak Pak yang dilakukan, yang dituju Pak? Ya kira-kira begitulah. Kita ini kan IPB ya, Institut Pertanian Bogor, otomatis lebih banyak bicara masa pertanian. Lebih spesifiknya dari lab pemasaran Departemen Manajemen. Jadi FEM IPB, Fakultas Ekonomi Manajemen. Ya. Nah itu kita coba melihat beberapa aspek. Yang pertama, lihat top of mind dari masing-masing kandidat. Kemudian di situ ada brand awareness, brand recall, kemudian ada juga kita lihat asosiasinya, asosiasi antara calon capresnya itu dengan pandangan masyarakat, jadi mengkaitkan apa, khususnya terkait dengan pertanian. Oke, dan hasilnya bagaimana Pak? Nah ini beberapa hasilnya mungkin bisa ada yang bisa ditampilkan di layar ya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan secara lebih jelas dan tapi singkat ya Pak kepada masyarakat. Oke. Kalau dari sini Jokowi sebetulnya top of mind-nya masih bagus ya, itu lebih tinggi kalau dilihat kan, 53 dengan 41 untuk masyarakat umum. Artinya Pak? Ya. Artinya? Top of mind itu orang kalau ditanya siapa sih calon, itu spontan gitu bicara, itu Jokowi yang muncul. Ya kan? Juga yang di bawahnya. Sementara Prabowo nomor 2, makanya disebut brand recall. Kemudian lanjut, coba kita lihat yang berikut. Nah, yang berikutnya ini sumber-sumber datanya yang digunakan oleh konsumen kebanyakan dari televisi dan media. Di situ media dan televisi yang berpengaruh. Lanjut lagi. Nah, karakteristik yang muncul itu tegas, ya kan? Baru jujur dan merakyat. Ini memang paling sering muncul di mana-mana. Lanjut lagi. Karena ini waktunya singkat, lanjut saja. Nah, jadi setelah itu kita bisa lihat sampai yang di pertaniannya setelah ini. Nah ini yang utama riset kita. Gimana pandangannya tentang pertanian ya? Di situ kita tanya tentang budidaya misalnya. Nah di sini baru kelihatan Prabowo lebih unggul dalam kaitannya membangun pertanian ya, budidaya pertanian dan lain-lain dalam aspek. Kenapa Pak itu? Kemudian perikanan dan kelautan. Nah kalau kita lihat memang karena Prabowo ini kan sudah sejak lama citranya tadi melekat pada hal yang terkait dengan pertanian, ya kan? Misalnya aktif di HKTI, kemudian dia juga punya bisnis pertanian, bekerja sama dengan para petani dan nelayan. Itu saya lihat. Sementara kalau Jokowi kan lebih kepada kesehatan misalnya ya, dia punya kartu pintar dan lain. Juga ya. Nah, tapi kita tidak lihat ke sana. Jadi ini di pertanian ada beberapa aspek ini cukup banyak sebetulnya, tapi secara umum unggul untuk Prabowo di sini. Baik. Nah, ini untuk potensi kehutanan ya, hasil Pak, ya, kesimpulannya yang terakhir setelah kita tanya kaitannya dengan latar belakang ini, misalnya latar dengan pertanian ini, kemudian karakter tegas tadi juga dan lain-lain. Nah, ada hasil yang nanti di belakang. Tapi mohon maaf Pak, saya potong sedikit tadi, ada masalah ketahanan pangan ya Pak ya, tapi ternyata di situ Jokowi lebih kedaulatan pangan. Mohon maaf ini. Ini sebetulnya kalau dari segi survei hasil ini suaranya itu masih tetap Prabowo yang lebih tinggi dari seluruh ini.
Hanya ada uji lain, saya gunakan uji Kohran namanya untuk melihat asosiasi. Mungkin coba kalau mau dilihat lebih lanjut. Nah, ini untuk faktor karakteristik. Karakteristik ini sama dengan dekat dengan riset-riset yang lain lah. Iya, ini agak sedikit terlalu kecil ya Pak untuk dibaca, Ya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan yang lanjut lagi paling membuat Prabowo unggul itu apa Pak? Nah, ini latar belakang ya kan. Di situ kan TNI itu dipilih oleh 41 orang dan di situ melekat pada Prabowo. Sementara sipil itu sekitar 30 orang ya, sekitar 30. Nah, itu melekat pada Pak Jokowi. Nah, baru setelah ini, nah dari background tadi, pertanian yang banyak tadi, pertanyaan itu, kemudian karakteristik ya, kemudian latar belakang. Saya tanya, kira-kira siapa yang presiden yang cocok untuk menjadi calon presiden cocok jadi presiden nanti gitu ya. Nah, ini ada dua. Sebetulnya utama yang sebelah kiri yang masyarakat umum karena total responnya dari situ hasilnya seperti ini. Jadi 47% itu masyarakat umum menilai bahwa Prabowo lah yang masih lebih unggul ya, sedikit dibanding Jokowi yang 42%. Dan yang belum memutuskan tapi ada 11% yang masih 11%, lebih tinggi daripada survei yang dilakukan oleh LKP ya ini Pak ya. Betul. Baik. Sekitar 5%. Nah, ini permasalahan lainnya yang terkait dengan permasalahan umum dan permasalahan pertanian. Ini kan tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwa memang yang disurvei oleh IPB ini memang sedikit mengerucut pada masalah pertanian begitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk masalah lainnya begitu, bagaimana Pak ini kekuatan keduanya? Misalnya masalah figur Pak, selain ketegasan. Sebetulnya kalau menurut pendapat saya yang paling utama menonjol pada Prabowo memang ketegasannya. Itu yang paling menonjol. Dan di sini paling tinggi juga masyarakat menyukai ketegasan ternyata sebagian besar ya. Nah, baru setelah itu yang sipil, pengusaha, ada lagi ulama segala macam. Nah, sementara kan ketegasan itu melekat pada Prabowo. Kalau Jokowi itu kan memang sipil, kemudian merakyat. Jadi yang di karakteristik tadi ada di situ ya. Baik. Kalau Jokowi menonjol di merakyat, sedangkan Prabowo di ketegasan. Ketegasan. Gitu ya? Itu kelihatan sekali. Ya. Nah, mungkin begini, masyarakat kan pada masa periode sebelumnya ya, saya nggak bisa sebut yang periode SBY atau apa, ketika udah jadi presiden nggak bisa tegas kan. Banyak hal tidak jalan karena tidak tegas. Jadi dengan ada Prabowo, harapannya bisa lebih tegas. Baik. Itu yang mengunggulkan sedikit. Baik, terima kasih Pak Jono atas penjelasannya, atas hasil survei yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Manajemen dari IPB, dan juga Pak Usman tadi dari Lembaga Klimatologi Politik sudah mengelaborasi hasil survei secara lengkap. Pak, terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Pemirsa, di segmen berikutnya kami akan membahas gelaran Piala Dunia yang semakin panas karena sudah masuk ke babak